Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya Misa Novita Arif akan sedikit berbagi informasi tentang bab 9 yaitu pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Dalam mengembangkan produk dan layanan serta organisasi, kita perlu memperhatikan 3 hal penting, yaitu yang pertama inovasi. Inovasi merupakan sesuatu yang baru dengan ide yang lebih luas dan lengkap dari penemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada desain. Desain sendiri merupakan upaya untuk mengubah ide-ide inovatif menjadi sesuatu yang lebih konkret. Sebuah desain harus memberikan solusi yang akan bekerja dalam praktiknya nanti. Kemudian yang terakhir ada kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Pengembangan produk dan layanan dalam prosesnya tentu saja akan melalui beberapa tahap guna terciptanya produk dan layanan tersebut. Nah, apa saja sih tahapan yang harus dilalui dalam pengembangan produk dan layanan? Berikut adalah beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pengembangan produk dan layanan. Yang pertama yaitu pengembangan konsep. Pada tahap ini, ide untuk konsep produk atau layanan baru dapat dihasilkan dari sumber di luar organisasi. Kemudian yang kedua yaitu tahap penyaringan konsep. Tujuan dari penyaringan konsep adalah untuk mengambil aliran konsep yang muncul dari proses pengembangan dan evaluasi. Konsep yang diambil nantinya mungkin harus melewati banyak tahap penyaringan. Oke, yang selanjutnya yaitu tahap desain awal. Tahap ini merupakan awal dari pekerjaan rinci pada desain produk atau layanan, termasuk mendefinisikan apa saja yang akan masuk ke dalam produk atau layanan tersebut. Hal tersebut membutuhkan pengumpulan informasi tentang komponen desain produk atau layanan, struktur produk atau layanan, dan bill of material. Selanjutnya, kita masuk pada tahap keempat, yaitu tahap evaluasi dan peningkatan desain. Tahap ini mengambil desain awal dan upaya untuk memperbaikinya sebelum prototipe produk atau layanan diuji di pasar. Terdapat sejumlah teknik yang digunakan pada tahap ini untuk mengevaluasi dan meningkatkan desain awal. Beberapa dari teknik tersebut berkaitan dengan penetapan biaya produk atau layanan yang diusulkan dan mengidentifikasi area upaya peningkatan biaya. Nah, setelah melalui 4 tahap sebelumnya, maka dilanjutkan dengan tahap prototyping dan desain akhir. Pada tahap ini merupakan tahap untuk mengubah desain yang telah diperbaiki menjadi prototipe sehingga dapat diuji. Tahap ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang sifat dari produk atau layanan yang diusulkan. Sekarang kita masuk kepada tahap yang terakhir, yaitu tahap pengembangan proses operasi. Pengembangan proses dimaksudkan untuk merancang produk dan layanan yang akan memenuhi kebutuhan pasar. Maka keputusan proses hanya dapat terjadi setelah karakteristik beberapa produk atau layanan telah ditentukan. Adapun dalam pengembangan produk dan layanan perlu memperhatikan perspektif persyaratan pasar. Perspektif persyaratan tersebut antara lain yang pertama, kualitas pengembangan produk dan layanan. Pendekatan yang berguna jika kita ingin menilai pengembangan produk dan layanan yang sedang berlangsung adalah dengan menggunakan perbedaan antara kualitas kebutuhan pasar dan kualitas sumber daya operasi. Kemudian yang kedua ada kecepatan pengembangan produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan yang cepat telah menjadi norma di banyak industri. Terkadang hal ini karena tekanan persaingan pasar telah memaksa perusahaan untuk menangkap imajinasi pasar dengan sendirinya memperkenalkan penawaran produk yang baru. Kemudian yang ketiga ada ketergantungan pengembangan layanan produk. Proses pengembangan produk dan layanan yang cepat yang tidak dapat diandalkan untuk menghasilkan inovasi yang handal, pada kenyataannya tidak cepat sama sekali. Keterlambatan jadwal pengembangan dapat memperpanjang waktu pengembangan, tetapi lebih buruk lagi, kurangnya ketergantungan menambah ketidakpastian seputar proses pengembangan. Sebaliknya, proses yang dapat diandalkan memberikan stabilitas dan meminimalkan ketidakpastian pengembangan. Yang keempat, fleksibilitas pengembangan produk dan layanan. Fleksibilitas dalam pengembangan produk dan layanan baru biasanya diartikan sebagai kemampuan proses pengembangan untuk mengatasi perubahan eksternal atau internal. Kemudian yang kelima ada komitmen tambahan. Salah satu metode untuk mempertahankan beberapa fleksibilitas dalam proses pengembangan adalah dengan menghindari keputusan iya atau tidak. Pilihan alternatif dan paralel dapat dikembangkan secara bertahap. Kemudian yang keenam ada biaya pengembangan produk dan layanan. Biaya pengembangan produk dan layanan secara konvensional dianalisis dengan cara yang mirip dengan biaya produksi barang dan jasa yang sedang berlangsung.
Dengan kata lain, faktor biaya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama biaya pembelian input untuk proses, yang kedua biaya penyediaan tenaga kerja dalam proses, dan yang ketiga biaya overhead umum lainnya untuk menjalankan proses. Sebagai contoh, di sini saya mengambil contoh perusahaan Xiaomi. Xiaomi merupakan perusahaan elektronik swasta dari Tiongkok yang berkantor pusat di Beijing dan didirikan pada tahun 2010. Pada awal kuartal kedua tahun 2018, Xiaomi merupakan produsen telepon cerdas terbesar keempat di dunia yang merancang, mengembangkan, dan menjual telepon cerdas, aplikasi seluler, dan elektronik konsumen. Adapun visi dari Xiaomi adalah menjadi perusahaan global dengan fokus menciptakan pengalaman pengguna dari segala aspek. Sedangkan misi dari Xiaomi sendiri yaitu merancang, mengembangkan, dan menjual telepon cerdas, aplikasi seluler, dan alat elektronik. Xiaomi sendiri memproduksi 2 jenis produk, yaitu produk perangkat keras dan produk perangkat lunak, di mana produk perangkat keras yang diproduksi oleh Xiaomi antara lain smartphone, televisi, drone, CCTV, smartwatch, notebook, wireless earphones, dan lain-lain. Sedangkan produk perangkat lunak yang diproduksi oleh Xiaomi antara lain Xiaomi Code, Xiaomi, Mi Remote, Mi Browser, Mi Video, akun Mi, dan lain-lain. Lalu, apa saja sih pengembangan produk dan layanan dari Xiaomi? Xiaomi, perusahaan elektronik konsumen dan teknologi manufaktur pintar yang berfokus pada smartphone, perangkat pintar, dan platform Internet of Things atau IoT, telah menyiapkan sejumlah rencana untuk tahun 2022. Antara lain yaitu memperkenalkan lebih banyak smartphone flagship, lebih banyak lagi produk Artificial Intelligence of Things atau AIoT, jaringan retail lebih luas, serta layanan after sale yang memberi rasa tenang bagi pengguna. Sebelumnya pada tahun 2021, Xiaomi memperkenalkan sebanyak 16 model smartphone Xiaomi, juga serius menggarap segmen produk AIoT. Dalam 1 tahun, sudah ada 49 produk ekosistem baru yang diperkenalkan untuk pasar Indonesia. Mulai dari Mi Smart Basic yang mendukung gaya hidup aktif dan Mi Smart Air Fryer 3,5 liter yang memperkenalkan cara memasak pintar, hingga aksesoris lainnya, termasuk juga kategori baru yang diperkenalkan tahun ini seperti tablet dan laptop. Membangun jaringan retail di Indonesia juga merupakan salah satu prioritas Xiaomi agar memudahkan pengguna dalam mendapatkan produk. Sudah ada lebih dari 400 Xiaomi Store, termasuk Xiaomi Shop, serta 4.000 lebih Xiaomi Preferred Partner. Cakupan retail akan terus dikembangkan pada tahun 2022 mendatang dengan fokus untuk membangun pengalaman berbelanja yang lebih baik lagi. Semoga video pembelajaran ini dapat memperoleh banyak ilmu dan manfaat untuk banyak orang. Kurang lebihnya saya mohon maaf, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.